Hari ini, kemauan orang untuk berkorban demi mendapatkan ilmu agama itu sudah semakin melemah. Kebanyakan orang itu sayang dengan hartanya kalau kaitannya dipergunakan untuk menuntut ilmu agama. Namun sebaliknya, mereka sangat siap untuk mengeluarkan dana sebesar apapun kalau untuk ilmu yang lainnya. Demi untuk kursus bahasa asing misalnya, orang tua tidak akan sayang untuk merogoh kocek yang tidak sedikit. Atau agar anaknya menguasai sebuah keterampilan tertentu, mereka siap mendatangkan guru terbaik dengan bayaran yang tinggi. Karena dianggap itu yang nanti akan mendatangkan kebanggaan dan menjadikan masa depan anak lebih terjamin. Dan sebenarnya saya tidak terlalu kaget dengan fenomena ini. Saya baru kaget ketika ada sebagian orang yang mengira kalau ulama-ulama dahulu itu tidak banyak mengeluarkan biaya di saat mereka menuntut ilmu. Tentu itu sebuah sangkaan yang sangat keliru. Karena faktanya, justru sebaliknya, para ulama dahulu itu mereka mengeluarkan biaya yang sangat besar semasa ketika mereka masih belajar. Karena orang dulu itu sangat paham, khususnya para ulama, sesuatu yang berharga, bahkan yang paling berharga, yang merupakan warisan para nabi dan rasul, itu dibutuhkan kesungguhan dan pengorbanan yang besar untuk bisa meraihnya. Kita cuplik di antaranya. Al-Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala berkata, "Man talabal hadisa aflas." Siapa yang belajar ilmu hadis, dia harus siap untuk bangkrut. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "La yablughu ahadun min hadal ilm, ma yuriduhu hatta yadribul faqru." Tidaklah seseorang bisa mencapai menguasai sebuah ilmu sesuai dengan harapan dia, kecuali dia akan ditimpa kemiskinan. Beliau rahimahullah ta'ala juga mengatakan, seseorang tidak akan mungkin mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya sampai dia merasakan pedihnya kemiskinan. Al-Imam Qasim, salah satu murid Imam Malik, mengatakan bahwa gurunya dahulu semasa menuntut ilmu itu sampai menjual genteng-genteng rumahnya yang dia pergunakan untuk membiayai saat dia belajar. Al-Imam Muhammad bin Salam mengatakan, "Anfaqtu fi thalabil ilmi arba'ina alfa." Aku telah membelanjakan uang dalam rangka menuntut ilmu agama itu 40.000 dirham, yaitu sekitar 3,5 miliar. Al-Imam Syu'bah juga mengatakan, "Bi'tu tosta ummi bisab'ati dananir." Aku semasa belajar, itu sampai menjual baskom-baskom ibuku yang kalau aku kumpulkan jumlahnya sampai 7 dinar, sekitaran hampir 40 juta, hanya dari jual baskom. Al-Imam Yahya ibn Ma'in, beliau mendapatkan warisan sekitar 1 juta dirham, kisaran sekitar 80 miliar, dan semuanya dihabiskan untuk berburu ilmu hadis. Al-Imam Khalaf ibn Hisham, beliau berkata, "Ashkala alayya babu minan nahwi, fa'anfaqtu samanina alfa dirham, hatta hadiktuhu." Aku, kata beliau, pernah mengalami kesulitan dalam mempelajari satu bab ilmu nahwu. Maka kemudian aku mensedekahkan uang sekitar 80.000 dirham hingga aku bisa menguasai ilmu tersebut. Yang selanjutnya, di antara hal yang sangat mencengangkan kaitannya dengan pembiayaan menuntut ilmu agama adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Rabi'atul Ra'i. Orang tuanya itu sampai mengeluarkan biaya 30.000 dinar, sekitar 150 miliar, semuanya untuk ilmu.